Ih, seram ya. Assalamualaikum semuanya. Kita ketemu lagi di kelas Bu Setu. Bersama saya Bu Setu yang kalian pasti tahu, serba tahu. Kali ini saya akan menemani anak-anak semuanya untuk belajar materi tema 7, subtema 2, pembelajaran 5. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua dapat memahami materi ini dengan baik dan agar bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Siapkan cemilan dan catatanmu supaya belajar menjadi menyenangkan. Kita akan belajar dalam 3, 2, 1, go! Peristiwa-peristiwa heroik banyak terjadi di daerah-daerah setelah proklamasi kemerdekaan. Para pejuang dengan gagah berani dan pantang menyerah berusaha mengusir Jepang dari Indonesia. Bu Setu jadi ingat lagu kesukaan Bu Setu nih. Kita dengerin bareng-bareng ya. Yeay, apa kamu juga suka lagu itu? Siapa yang tahu judulnya? Kasih komentar di bawah ya. Kalau kamu tahu lagu ini tanpa melihat bagian selanjutnya. Nah, lagu kesukaan Bu Setu berjudul Maju Tak Gentar. Lagu ini diciptakan oleh C. Simanjuntak dengan nada do sama dengan bass. Tempo lagu ini adalah 4/4 marsia. Tempo marsia adalah tempo lagu yang dinyanyikan dengan tempo seperti orang berbaris. Hap, 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 hap. Semangat dan sukacita menyambut proklamasi kemerdekaan sangat terasa di seluruh penjuru Indonesia. Semangat tersebut diikuti oleh keinginan yang kuat untuk mengusir Jepang dari Indonesia. Dengan gagah berani dan jiwa pantang mundur, pejuang-pejuang Indonesia menentang dan melakukan berbagai macam perlawanan. Semangat gagah berani dan pantang mundur para pejuang tergambar dalam lagu kesukaan Bu Setu, Maju Tak Gentar. Ada yang ingin menari bersama Bu Setu? Hap hap hap, ayo kita menari bersama. Kamu punya gendewa di rumah? Ayo ambil gendewamu. Kita dapat menari dengan gerakan seperti ini. Pertama, angkat gendewamu dan berjalan tegap ke depan. Kanan kiri, kanan kiri. Ayunkan gendewamu ke depan, lalu tarik ke atas. Membentuk sebuah lingkaran dengan berlari-lari kecil. Miringkan badan dan luruskan tanganmu ke atas. Lalu tengok ke arah depan sambil menekuk lenganmu. Wah, mudah bukan? Cobalah di rumah dan kirimkan hasil videomu di Instagram detsi.official. Kok Bu Setu jadi ingat yang sedih-sedih ya? Kamu mau tahu kenapa? Oh, terima kasih sudah perhatian dengan Bu Setu. Bu Setu akan ceritakan sesuatu. Yuk, yuk. Setelah merdeka, ternyata Indonesia belum hidup damai dan bahagia loh. Bangsa Indonesia dihadapkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan karena Belanda ingin menjajah Indonesia lagi. Ini yang membuat Bu Setu tiba-tiba sedih. Belanda datang ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Inggris merupakan perwakilan sekutu di Asia Tenggara. Inggris bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia, serta membebaskan tawanan perang sekutu. Nah, setelah Indonesia merdeka, banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Bahkan mereka juga belum tahu jika bangsa Indonesia telah merdeka. Inggris dan Belanda tidak menghormati kedaulatan Indonesia. Akibatnya perlawanan rakyat terjadi di mana-mana. Perjuangan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yakni perlawanan fisik dan diplomasi.
Perlawanan fisik adalah perjuangan yang dilakukan dengan kontak senjata atau pertempuran. Nah, Bu Setu akan membawamu ke masa lalu. Kita akan melihat bagaimana perang yang terjadi di berbagai daerah. Tatap mata Bu Setu ya, kamu akan berada di masa lalu dalam 3, 2, 1. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya berawal dari tewasnya Jenderal Maladi. Tokoh yang terlibat ada Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono. Palagan Ambarawa terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Insiden ini bermula dari sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Adapun tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini ada Kolonel Istiman dan Kolonel Sudirman. Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Bermula dari ultimatum sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang, namun rakyat Bandung menolaknya. Bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai sekutu. Tokoh yang terlibat ada Muhammad Toha, Abdul Haris, dan Suryadi Suryadharma. Medan area terjadi pada tanggal 10 Desember 1945 karena orang-orang Belanda menginjak bendera merah putih. Orang yang terkenal adalah Ahmad Tahir. Serangan umum 1 Maret 1949 di Jogja dipicu oleh Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropaganda bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat adalah Letko Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ih, seram ya. Bagaimana rasanya perjalanan ke masa lalu? Tulis di kolom komentar ya. Ingatkah sebelumnya Bu Setu bilang bahwa ada perang fisik dan... Yap, diplomasi. Diplomasi adalah perjuangan yang dilakukan melalui meja-meja perundingan. Berikut adalah beberapa perundingan yang terjadi untuk mempertahankan kemerdekaan di Indonesia. Yang pertama, ada perundingan Linggarjati. Perundingan ini diadakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Perundingan ini untuk pihak Indonesia diwakili Sultan Syahir dan Belanda oleh Profesor Schermerhorn. Ada 3 hasil dari perundingan ini. Kamu bisa screenshot dan baca lebih lanjut ya. Yang kedua ada Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Ada 3 hasil dari perundingan ini. Kamu bisa screenshot dan baca lebih lanjut ya. Yang ketiga ada Romroyen. Perjanjian ini diadakan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Untuk pihak Indonesia diwakili oleh Muhammad Rom dan Belanda diwakili von Royen. Ada 4 hasil dari perundingan ini. Kamu bisa screenshot dan baca lebih lanjut ya. Perjalanan untuk benar-benar merdeka, bebas dari penjajahan sangat panjang ya. Sekarang kita ke kelas berikutnya. Tebak dulu, kira-kira kelas berikutnya apa ya? Let's go! Jumpa lagi di kelas IPA. Hayo, siapa yang tadi jawabannya benar? Bu Setu kasih jempol 10. Ingatkah kamu dengan semua ini? Tenang-tenang, kalau lupa kamu bisa lihat video di atas sini ya. Nah, Bu Setu di sini ingin memberitahu anak-anak semua lebih lanjut tentang peristiwa menguap. Siapa yang masih ingat? Kasih jawabanmu di bawah sini ya. Pernahkah kamu mengamati ketika merebus air sampai mendidih? Apa yang keluar dari ceret? Asap putih. Itu apa ya? Bu Setu kasih contoh benda yang mengalami penguapan lainnya. Yang pertama, bensin jika kamu buka tutup wadahnya, lama-kelamaan akan habis karena menguap. Kemudian, pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa baju yang basah jika dijemur bisa kering? Jawabannya, karena air akan menguap karena panas matahari. Nah, ini tadi yang asap putih keluar dari ceret. Asap putih ini adalah
air yang menguap. Air ini berubah menjadi gas. Ternyata kamu dapat mempercepat penguapan yang terjadi loh. Bim salah bim dengan cara dipanaskan, memperluas permukaan zat cair, mengalirkan udara pada permukaan zat cair, mengurangi tekanan pada permukaan zat cair. Banyak sekali yang sudah kita pelajari. Manakah yang paling menyenangkan? Kasih jawabanmu di kolom komentar ya. Baiklah, kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Seperti biasa, bagi yang tidak sempat mencatat karena terlalu asyik menonton video, kamu dapat mengunduh catatan materi pada link deskripsi di bawah sini. Untuk para guru, PPT ini juga bisa diunduh sebagai bahan ajar untuk siswa-siswanya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Jangan lupa like jika kamu terbantu dengan video ini, subscribe dan bagikan ke teman-temanmu yang masih kesulitan belajar daring. Belajar daring nggak susah kok. Bu Setu pamit dulu. Cek video lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!